didikan dengan Pemkat atau kota dan pihak swasta untuk membangun komitmen. Yang ketiga, terkait dengan fasilitasi pertukaran dan replikasi inovasi daerah. Nah, untuk inovasi daerah ini, kami merasa perlu adanya peningkatan pemahaman terhadap pentingnya inovasi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Ini bisa melalui lokal latih seperti itu. Baik, mungkin hanya seperti itu Pak Bisri. Terima kasih Pak Bisri sudah ikut memfasilitasi dari kelompok provinsi. Ini nggak ada tanya jawab Pak ya. Oke, jadi memang karena diskusinya cukup alot tadi di provinsi dan waktunya juga hanya 6 bulan, maka ini nanti tentu akan kita diskusikan lebih lanjut ya untuk proses-proses implementasinya ke depan. Terima kasih, kita beri tepuk tangan untuk Ibu Nelly dan teman-teman provinsi. Berikutnya sudah siap mana? Yuk, waktu terus berjalan. Mana? Melawi, ya silakan Pak. 7 menit Pak maksimal. Mohon disiapkan Melawi. Halo, masih semangat kan? Masih. Sip, masih semangat. Baik, saya perkenalkan, mungkin belum pas kalau enggak perkenalan Pak ya. Baik, nama saya Edwin Kristopianus dari Bapeda Kabupaten Melawi, kebetulan di bidang sektoral. Baik, bersama teman-teman Pak Topik, saya akan mencoba menyampaikan ke depan ya. Apa saja yang bisa kita rekomendasikan atau kita lakukan untuk 6 bulan ke depan, Pak ya. Mungkin kalau terlalu banyak, susah juga karena berkaitan juga dengan beban kerja dan anggaran kali ya. Jadi dari beberapa indikasi kegiatan yang bisa kami usulkan dari Kabupaten Melawi yaitu pertama di penguatan pemerintah kabupaten atau kota untuk penyusunan dan harmonisasi kebijakan daerah, pertama yaitu coaching klinik masalah sakit, yaitu bagaimana kita menginventarisir permasalahan, menemukan solusinya sehingga ke depan sakit di Kabupaten Melawi itu ada perubahan atau ada perbaikan. Selanjutnya penguatan akses terhadap informasi dan partisipasi publik tingkat provinsi dan kabupaten kota, yaitu adanya penguatan pengelolaan span lapor. Setelah nanti kita mungkin ada pendampingan diskusi publik untuk sosialisasi span lapor. Terus berkaitan dengan penguatan perencanaan dan penganggaran berdasarkan masalah multisektoral dan multi stakeholder, yaitu pertama lokal karya pemetaan pengentasan kemiskinan dan stunting. Karena memang masalah kemiskinan ini sering karena datanya biasa dari desa Pak ya. Jadi terkadang ada semacam konstelasi politik juga kadang, politisasi kepala desa gitu. Artinya ada masyarakat yang benar-benar butuh, yang kita lihat benar-benar miskin tapi tidak didata gitu. Jadi ke depannya ada semacam pendampingan atau ada semacam kontrol lah gitu. Jadi dari data yang masuk itu kita bisa memfilternya gitu lah. Jadi betul-betul yang terdata dalam kemiskinan ini betul-betul yang orang-orang yang betul membutuhkan gitu. Selanjutnya itu bagian dari pengelolaan data kemiskinan atau sinkronisasi data kemiskinan. Selanjutnya masalah review perencanaan dan penganggaran stunting masing-masing OPD. Ini berkaitan dengan, kalau bicara stunting ini kan bicara sanitasi, gizi, dan pola asuh Pak ya. Maka sekarang di Perpres 72 itu kan sekarang bergeser sekretariat stunting itu bukan di Dinkes lagi Pak, tapi di KB gitu. Jadi memang kita sangat berharap kalau bicara sanitasi itu jadi betul-betul lokus kita itu betul-betul disupport oleh dinas teknis itu betul-betul sesuai gitu Pak. Jadi jangan sampai desa ini lokusnya stunting tapi sanitasinya tidak didukung gitu. Jadi kita nanti ada review perencanaan dan penganggaran stunting untuk masing-masing OPD.
Selanjutnya workshop penguatan perencanaan anggaran kemiskinan, pengentasan kemiskinan dan stunting. Itu seperti yang tadi. Mungkin itu aja yang dapat kami paparkan. Terus selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Baik. Saya baru lihat dari Melawi, baru join hari ini. Dari tadi, Pak. Dari tadi. Kemarin. Oh. Pertama datang, Pak. Oh iya. Siap, terima kasih. Luar biasa. Sudah dicatat. Oh di situ ya. Sudah dicatat apa namanya pilihan-pilihannya. Pilihannya tadi isunya stunting, kemiskinan, sakit. Yang sektor publiknya nggak ada. Yang pilihan pelayanan publik yang sendiri, yang bukan multisektor. Kemiskinan sama stunting ya. Wah berat. Berat semua itu. Semangat Pak. Selanjutnya dari Kuburaya, silakan Pak. Silakan Kuburaya. Ini nyala itu. Iya Pak, silakan Pak. Kuburaya Pak. Maksimal 7 menit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulai, saya ingin pantun dulu ya. Boleh? Ke pasar membeli ikan. Ulangi ya. Ke pasar membeli ikan sendiri. Dapatnya ikan bakar. Perkenalkan saya sendiri, nama saya Abu Bakar. Baik, kami dari Kuburaya akan menyampaikan terkait dengan indikasi kegiatan untuk Kabupaten Kuburaya terkait dengan penguatan PMK untuk penyusunan dan harmonisasi kebijakan daerah, yaitu berupa kebetulan kita di Kalimantan Barat di Kuburaya sudah melaksanakan geospasial di mana setiap data disampaikan oleh masing-masing stakeholder maupun di desa semua sudah terdata melalui data spasial di setiap desa by name by address. Jadi kita akan melakukan review terhadap data yang ada di masing-masing tersebut sehingga akan memudahkan nanti ke depannya dalam rangka penanganan setiap program yang ada. Yang kedua, melakukan asistensi terhadap instrumen monet platform geospasial untuk pengembangan jangka panjang. Hal ini kita lakukan dalam rangka ketika program masuk baik dari pusat, provinsi, maupun daerah bisa bersinergi menjadi satu sehingga tidak ada lagi daerah yang dibangun. Ketika dibangun, contoh ketika suatu SKPD membangun jalan, ternyata di situ tidak ada penduduknya. Ternyata yang ada hanya makam. Ataupun ketika bangun dermaga, tidak ada jalannya. Terus yang selanjutnya juga peningkatan digitalisasi APBDes, di mana selama ini kita dukung, memang selama ini untuk APBDes semua sudah terdigitalisasi, namun belum terarah. Jadi kita arahkan bagaimana mereka bisa merespon masa stunting. Artinya setiap desa ketika kita arahkan sekian persen untuk stunting, ketika dikumpulkan untuk semua desa, kemungkinan bisa mencapai jumlahnya melebihi anggaran dari kabupaten. Dan dibangun untuk efektivitas. Dan juga peningkatan pendampingan pada kader posyandu, sehingga masing-masing kader di tingkat desa bisa bersinergi untuk program kecamatan dan kabupaten. Dan juga untuk penguatan tata kelola span lapor, di mana untuk Kabupaten Kuburaya tadi bahwa ada beberapa laporan yang belum lengkap, jadi kita ke depan usahakan adanya asistensi RAN kepada masing-masing stakeholder sehingga memudahkan setiap ada yang lapor kita akan mudah diketahui dengan cepat. Dan juga kita akan membuat satu platform sehingga semua pelayanan publik menjadi satu pintu
tidak lagi kepada masing-masing pintu sehingga bisa terintegrasi. Karena selama ini ketika masyarakat berhubungan, mereka akan memasuki gate yang beda sehingga kesulitan dalam pencapaian pelayanan publik. Dan juga ke depan kita akan fokus pada review alokasi anggaran untuk stunting, bagaimana manfaat dari anggaran tersebut sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Selama ini untuk anggaran bidang stunting mungkin cukup besar, namun sampai seberapa besar manfaat tersebut bisa digunakan untuk masyarakat. Contoh, ketika menggelontorkan dana sekitar 10M, berapa tingkat keberhasilan penurunan stunting setiap tahunnya. Jadi kita akan berusaha anggaran sama setiap tahunnya, namun tingkat keberhasilan yang perlu kita tingkatkan sehingga manfaat yang kita rasakan bisa lebih berkualitas, dan juga melakukan analisa terhadap kualitas belanja daerah sehingga semua belanja daerah dengan jumlah yang sama, karena kita mulai tahun 2020 jumlah APBD kita stagnan dan mungkin belum stabil sampai 2024. Jadi dengan jumlah dana yang tersedia, bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat, dan juga kita melakukan suatu analisa agar semua stakeholder SKPD bisa melakukan penyerapan dana bisa lebih tepat waktu. Karena selama ini banyak anggaran terserap ketika mencapai bulan Desember, sehingga terjadi suatu penumpukan. Bayangkan saat ini semua Desember, banyak kegiatan dilaksanakan dengan waktu sebulan, ternyata hasilnya kurang maksimal. Jadi kita berusaha untuk melakukan terobosan untuk Kuburaya pada tahun 2022. Kita beri tenggat waktu bulan Juli, Agustus, semua sudah melaksanakan kegiatan. Apabila mereka melaksanakan kegiatan, maka kegiatannya kita stop, kita hentikan, dan tidak serap. Itu yang kita berikan ke masing-masing SKPD, reward maupun punishment-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak siapa tadi Pak? Pak Abu ya. Nanti saya tunggu pantun-pantun berikutnya ya Pak ya. Beli rujak dan kedondong ke pasar. Ngerujak yuk. Saya nggak bisa pantun. Baik, berikutnya yang sudah siap, Sambas atau Sintang? Siapa yang siap? Ketapang, ayo Pak, silakan Pak. Waktu kita biar segera bisa istirahat. Maksimal 7 menit ya Pak ya. Oh, pencet lebih lama. Silakan Pak, Ketapang. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami dari Ketapang sedikit membalas pantun dari Kuburaya. Karena Kuburaya itu kan pantunnya acara salam pembuka. Kalau saya dari pantun di materi. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat, makin bagus. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa sesuai permintaan dari Panitia Yayasan Erat bahwa ada 6 rumah yang perlu kita isi dalam hal pengkajian di pemaparan kali ini. Kajian kami di rumah yang nomor 6. Karena sesuai dengan pemateri, dengan PowerPoint kami tadi adalah masalah masih tingginya perkawinan anak yang di usia dini. Jadi oleh itu kegiatan Erat di poin nomor 6, yaitu peningkatan kualitas belanja kabupaten untuk penyediaan layanan publik. Nah, kami menyadari selama ini bahwa kami di Bapeda itu mempunyai moto data akurat, perencanaan mantap. Di satu sisi kami tetap mengawal seluruh kegiatan perencanaan yang ada di OPD-OPD. Nah, sayangnya beberapa kali pertemuan di dalam situasi apapun, kami telah mengingatkan OPD bahwa dengan KUA PPAS yang telah dikeluarkan oleh Bupati Ketapang, logikanya dan selayaknya OPD itu harus mengerjakan anggarannya atau subkegiatan yang mengacu kepada IKU OPD dalam rangka untuk meningkatkan IKU pemerintah daerah. Tapi di satu sisi lain bahwa walaupun telah diingatkan beberapa kali, saat ini kita yang kerepotan adalah masing-masing OPD ini kan operator teknisnya sering pindah.
sehingga di sungguhan mereka itu sangat sulit untuk mencantolkan rekening yang cocok untuk mengacu kepada Permendagri yang terbaru sekarang ini 05889 2021. Sehingga perencanaan dalam hal ini tidak seakurat yang kita harapkan. Dan di satu sisi lain lagi, sesuai dengan apa yang disampaikan dari Kabupaten Sintang sangat sama dengan kami bahwa kegiatan yang sudah disusun dalam KPPS oleh OPD ini terjerumus ke dalam pokir yang masuk, aspirasi masuk. Sehingga mereka sangat sulit untuk itu. Karena mereka sementara ini kan OPD sangat senang apabila dimasuki oleh aspirasi. Tidak tahu bahwa aspirasi masuk itu kan menggerus KPPS yang ada. Sehingga dalam ini bahwa kami dari Kabupaten Tapang, Perikatan Belanja, Kabupaten Kota, Pengelolaan Publik ini kan kegiatan kajian terhadap aktivitas pengalokasian anggaran. Nah, mudah-mudahan dengan acuan ini, mudah-mudahan dengan ada acuan ini, kami dengan hormat dan sangat kepada USAID Erat bahwa mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat dibantu ke depannya bagaimana untuk mengoptimalkan kualitas penganggaran di masing-masing OPD. Dalam hal kajian ini kami meminta kepada USAID Erat untuk mengkaji masalah perkawinan anak di usia dini. Dalam artian yang melibatkan dari unsur dinas pendidikan, dinas sosial dan kesehatan termasuk dari Kemenang. Mudah-mudahan apa yang disarankan ke depannya ini karena memberikan sumbangsi yang sangat besar bagi Tapang untuk melangkah maju yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ikan sepat, ikan gabusnya betul-betul Pak ya. Cepat. Berikutnya silakan. Siapa yang sudah siap? Sintang atau Sambas? Sintang, silakan. Hah? Yang presentasi dari Pemdanya siapa? Jangan. Silakan Pak. Pantun Pak. Pantunnya nggak mau nggak terpidah nggak mau ya sudah. Karena saya tidak bisa pantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kabupaten Sintang. Ini tadi mungkin saking ngobrolnya banyak, kayaknya kok lebih banyak dari kawan-kawan yang lain ini. Dari indikasi kegiatan Kabupaten Sintang, yang pertama kegiatan D1 penguatan untuk penyusunan dan harmonisasi kebijakan daerah. Isu strategisnya yaitu dari kita angkat dari kemiskinan. Kita akan mencoba mengidentifikasi kantong-kantong kemiskinan beserta determinan kemiskinannya, kemudian membuat roadmap kolaborasi terhadap berbagai pihak untuk prakarsa program terhadap fokus penanggulangan kemiskinan. Berikutnya penguatan untuk mendorong kolaborasi dalam penyediaan pelayanan publik. Kita membuat telahan atau analisa kebijakan transfer dana dari APBD ke APBD desa. Ini kalau memungkinkan. Karena kami melihat ke depan dengan adanya ditutupnya kemungkinan untuk rekan-rekan kita honorer di daerah, makanya akan menimbulkan masalah. Mungkin masalahnya bukan hanya di Sintang, untuk khusus di Sintang terkait dengan honorer daerah ini yang menjadi masalah adalah untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan yang tersebar di seluruh desa terutama karena ini menyangkut pelayanan publik, di mana selama ini sangat mendukung ASN kita yang sudah banyak memasuki masa pensiun ditutup oleh ketersediaan tenaga honorer kita. Tetapi dengan adanya ketentuan tahun 2023 itu kemungkinan akan menjadi kolaps untuk pelayanan publik kita dengan adanya tidak bisa dibiayai oleh APBD. Nah, ini kemungkinan kalau memang di secara ketentuan nanti bisa, maka kita akan alihkan kepada APBD desa untuk transfernya, sehingga nanti seolah-olah pembiayaannya berada di desa. Kemudian berikutnya akses terhadap informasi dan partisipasi publik
ini hanya 10 OPD di Sintang yang memiliki saluran web. Sementara dari 10 ini baru 4 yang aktif. Ini juga masalah bagi kami. Dan tentu ini akan kita coba dengan membangun ekosistem akses informasi dan partisipasi publik. Berikutnya, penguatan terhadap pelaksanaan Smart City dan informasi digital. Roadmap-nya ini kita mencoba untuk pengembangan sistem pengaduan di inspektorat yang selama ini sudah terkoneksi dengan lapor, tetapi memang belum masif untuk dari sisi penggunaannya. Nah, ini akan kita coba terintegrasi dengan web-web yang ada di OPD sehingga pelayanan masyarakat terhadap pelaporan ini bisa berjalan dengan baik. Berikutnya dari sisi perencanaan penganggaran berdasarkan masalah multisektor dan multi stakeholder, kita mencoba untuk mereview dan mengidentifikasi anggaran untuk mengatasi masalah kemiskinan, khususnya untuk stunting, sanitasi dan perumahan. Kemudian untuk peningkatan kualitas belanja, kita coba mereview analisis anggaran untuk identifikasi hambatan dan perencanaan anggaran, khususnya untuk sektor pendidikan dan kesehatan. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk Kabupaten Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih Pak. Banyak sekali Pak, 6 bulan kira-kira bisa nggak tuh Pak? Hah? Iya, nanti harus dipikirkan juga kira-kira realistis nggak kan gitu. Karena pasti panjang perjalanan kita Pak. Terima kasih Sintang. Berikutnya Sambas silakan. Siapa nih Sambas nih? Pantun? Yang maju pakai. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah semua berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin jawab pantun yang ketapang Pak ya. Silakan. Ikan cepat, ikan gabus, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus, enggak bertele-tele. Ikan sepat, ikan gabus. Ikan lele, lebih Pak. cepat, ikan lele. Iya. Baik Bapak Ibu, dari izin saya Ridwan dari Bapeda Sambas akan menyampaikan hasil diskusi kami tadi terkait indikasi kegiatan Kabupaten Sambas. Yang pertama adalah penguatan Pemkab atau kota untuk mendorong kolaborasi dan penyediaan pelayanan publik. Sub kegiatannya berupa isu kematian ibu yang meningkat dari 8 kasus di 2020 menjadi 13 kasus di 2021. Nanti kegiatannya berupa peningkatan sosialisasi pemeriksaan kehamilan atau komunikasi, informasi, dan edukasi kepada ibu hamil. Untuk outputnya meningkatkan kesadaran ibu hamil untuk memeriksa kehamilan sehingga dapat mengurangi tingkat kematian. Yang kedua, isu perkawinan anak. Ini baru Pak, tidak ada di tampilan awal tadi. Ini mengingat di 2021 itu ada 329 perkara dispensasi nikah. Jadi ada 329 kasus dispensasi nikah melibatkan anak, sehingga nanti kegiatannya berupa fasilitasi MOU Pemda dengan instansi vertikal, terutama dengan Pengadilan Agama atau Kementerian Agama. Selanjutnya pendampingan proses regulasi untuk Perda perlindungan anak. Ini perdanya sudah ditetapkan Pak, tinggal turunannya untuk perbuknya. Nanti mungkin ada pendampingan di situ. Nanti outputnya berupa MOU antara Pemda dan Pengadilan Agama dan peraturan pelaksanaan Perda perlindungan anak berupa perbuk. Untuk OPD yang terlibat, kalau yang tadi Dinas Kesehatan untuk angka kematian ibu, kemudian untuk OPD yang terkait perkawinan anak adalah DP3 AP2KB. Selanjutnya penguatan Pemkab atau pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan Smart City dan transformasi digital, sebagaimana yang disampaikan Pak Kaban tadi di awal, terkait subkegiatannya berupa asesmen dan pendampingan optimalisasi satu data Sambas. Ya, sudah dilaksanakan, sudah di-launching untuk forum satu data, kerjasama antara bidang PPE Bapeda dengan Dinas Kominfo Sambas sebagai wali data. Nanti kegiatannya berupa penyusunan regulasi, proses bisnis, konten data, sistem infrastruktur
SDM, anggaran dan pengguna data internal maupun publik. Nanti outputnya berupa hasil asesmen kesiapan implementasi satu data Sambas. Output OPD terlibat adalah bidang PPE dan Diskominfo. Selanjutnya adalah isu stunting untuk penguatan perencanaan dan penganggaran berdasarkan masalah multisektor dan multi stakeholder. Untuk kegiatan di isu stunting ini adalah tim TPPS-nya, ketuanya adalah Wakil Bupati Sambas yang baru terbentuk, nanti menjadi entry point-nya di mana baru terbentuk belum melakukan apa-apa. Jadi mudah-mudahan dengan adanya asistensi ini dapat kita susun rencana kerja tim TPPS dan penguatan koordinasi antar OPD yang terlibat dalam penurunan stunting. Outputnya berupa rencana kerja tim percepatan penurunan stunting, penguatan koordinasi antar OPD dalam upaya penurunan stunting yang di OPD terlibat sebagai leadingnya adalah DP3 AP2KB. Ini mungkin ada yang penasaran Pak, tapi ya sebagian mungkin sama juga nama dinasnya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Sekian Pak, barangkali yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi isunya yang multisektor stunting Pak ya. Multisektor stunting yang sektor tadi perkawinan anak Pak ya. Perkawinan anak itu sebetulnya bisa multisektor ya. Iya, karena banyak pihak yang terlibat di situ. Sudah semua? Melawi sudah, Kuburaya sudah, Sambas sudah, Sintang sudah, dan Ketapang sudah. Pak Iksan ada komen Pak terhadap apa yang disampaikan dari provinsi dan 5 kabupaten tadi, silakan. Baik, halo. Ya. Ya. Baik, saya juga ingin berpantun ya. Membeli keripik ke rumah Arif, janganlah lupa singgah ke Siantan. Pelayanan publik yang baik dan efektif, hendaklah bersama-sama kita upayakan. Ini karya dari teman-teman Jari. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sangat mengapresiasi ya antusiasme dan juga semangat Bapak Ibu sekalian dalam mencoba merumuskan program ataupun potensi dukungan erat dalam di tahun ini ya, tahun 2022 ya, untuk 6 bulan ke depan. Itu yang pertama, kami sangat mengapresiasi dan kami memang mendapatkan banyak masukan. Nanti sekitar bulan Agustus sebenarnya kita akan ada sesi planning lagi Pak. Tapi sekarang ini kita buat dulu kira-kira entry point dalam waktu dekat mau seperti apa gitu. Mau tidak mau kan kita harus ada sesuatu yang kita kerjakan di daerah nanti sampai Desember 2022. Nah, saya ada sedikit masukan, walaupun tidak untuk semua ya, karena memang singkat saja, waktunya terbatas juga. Pertama untuk provinsi ya, tadi ada sakit, tetapi memang di Binwas itu Bu, judul ininya kan Binwas Kabupaten Kota oleh pemerintah provinsi. Di situ disimpan sakit. Nah sebenarnya esensi dari kegiatan di Binwas itu tidak hanya untuk provinsi, instansi provinsi, tetapi bagaimana provinsi bisa menjadi enabler, Pak, Bu. Memantau dan juga memfasilitasi bagaimana supaya sakit di kabupaten kota bisa lebih baik, gitu. Jadi pemetaannya mungkin saya sarankan sedikit diperluas, gitu ya. Bagaimana provinsi bisa berfungsi lebih efektif untuk memonitor kinerja sakit di kabupaten kota, terutama yang di Kabupaten Erat tadi saya lihat ada di, kalau tidak salah di yang sakit itu di Melawi ya, di Melawi. Mungkin nanti bisa ada dipetakan Bu mana yang nilainya masih sangat rendah atau Melawi turun ya Bu ya. Nah hal-hal yang seperti itu yang ininya. Jadi fungsi Binwas ke kabupaten kotanya yang harus tidak hanya sakit sebenarnya, ada indeks-indeks lain yang mungkin bisa dimanfaatkan ya.
Kemudian yang terkait Melawi, saya kira tadi banyak yang terkait dengan stunting ya, dan sangat komprehensif pendekatannya, mulai dari coaching, kemudian penguatan SPAN-nya juga, ada diskusi publik SPAN, stuntingnya itu dari workshop sampai data itu dibahas di sana semua. Jadi ada pendekatan yang menurut saya cukup baik ya. Kemudian untuk Kuburaya, memang untuk data ini banyak sekali menjadi common issue ya di hampir semua Pemda ya yang hadir pada saat ini dibahas, dan saya kira mungkin kita akan sedikit lebih serius terkait data ya, terutama manajemen siklusnya ya. Memang macam-macam ya data itu, pertanyaannya apakah data ini persoalan reliability, soal keandalan data, terutama data yang dari bawah gitu ya. Tadi di Ketapang juga diskusi terkait misalnya seringkali data dari kecamatan itu tidak valid ataupun lambat di input dan lain sebagainya. Ada juga persoalan datanya bukan persoalan reliabilitas, tapi datanya nggak terintegrasi di satu tempat gitu. Jadi begitu ada kebutuhan cukup sibuk juga, sulit untuk bisa mendapatkan data di satu tempat. Jadi walaupun temanya data, tetapi sebenarnya tantangannya berbeda, gitu, persepsinya. Sehingga kita perlu ada pemetaan lebih lanjut terkait di masing-masing kabupaten kota. Saya kira itu ya. Di Ketapang saya kira tadi saya lihat fokus ke anggaran ya. Jadi kita bisa mulai, kalau Ketapang prinsipnya kita bisa mulai dengan melihat dulu anggaran, menganalisis dulu anggaran, baru kemudian kita bisa tahu rekomendasi apa yang bisa ditingkatkan gitu. Ininya fokus ke anggaran dan perencanaan penganggaran yang sifatnya multisektoral ya Pak ya, kalau saya lihat tadi ininya. Saya kira itu ya yang bisa kami berikan terkait dengan usulan Bapak Ibu sekalian. Jadi tadi yang dipresentasikan oleh Bapak Ibu sekalian di pagi hari itu akan menjadi bahan kami untuk melihat program yang sifatnya jangka menengah sampai program ini berlangsung. Untuk yang diskusi kelompok itu entry point istilah kami. Apa yang bisa kita kerjakan dalam jangka waktu lebih pendek gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan. Kami mohon juga waktu nanti kalau misalnya di dalam proses perumusan agenda kita akan menelpon salah satu dari Bapak dan Ibu sekalian ya dalam proses mengklarifikasi apakah perencanaan ini kan, kalau bahasa orang Bappenasnya apa tadi kemarin tuh, bukan kalibrasi, apalagi ya? Saturasi. Wah, Bapak masih hafal luar biasa. Saturasi. Untuk supaya kita bisa lebih fokus lebih clear gitu rencana kita. Saya kira demikian. Sebelum ditutup, apakah ada tanggapan dari kabupaten ke kabupaten lain atau provinsi ke kabupaten? Ya, silakan. Ya, ada tanggapan dari paparan tadi, saling menanggapi tentunya. Cukup? Cukup ya. Ya, setelah kita bertemu 1,5 hari ini tentu Bapak Ibu sudah menyusun agenda ya, agenda kita 6 bulan ke depan, meskipun tadi masih perlu formulasi atau dipertajam lagi. Tapi paling tidak kita sudah punya materi, kira-kira kalau pulang ke Kuburaya nanti atau ke Sintang sudah tahu kira-kira kita mau apa begitu. Nah, untuk itu kita perlu apa sih rencana tindak lanjutnya erat ke depan setelah pertemuan kita 1,5 hari ini. Mbak Erna, silakan Mbak Erna. Baik, terima kasih Mas Busri. Selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sore semangat balesnya, saya tahu kenapa semangat. Kenapa coba? Mau pulang. Baik Bapak dan Ibu, jadi
apa yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Jadi kita bikin perencanaannya pendek-pendek dulu aja lah ya Pak. Yang penting realistis akan dilakukan gitu. Jadi pertama, nanti di masing-masing kabupaten Bapak dan Ibu, itu akan ada tim kami yang memang sehari-harinya akan bekerja bersama dengan Bapak dan Ibu. Itu adalah fasilitator daerah. 1 orang di setiap kabupaten kota. Nah, jadi untuk itu mohon juga pada kesempatan ini Bapak dan Ibu bisa menerima kehadiran dari para distrik fasilitator di daerah Bapak dan Ibu gitu ya. Tidak perlu ada penyambutan khusus buat mereka. Tidak perlu diadakan pesta-pesta penyambutan. Tapi cukuplah disediain 1 meja dan 1 kursi gitu Pak. Di mana aja, di Bapeda, di sekretariat daerah misalnya, atau mana. Yang penting ada 1 meja dan 1 kursi untuk para distrik fasilitator kami gitu. Gimana Pak? Memungkinkan? Siap ya Pak ya? Ya, terima kasih loh Pak sebelumnya. Nah, kemudian dalam waktu dekat juga kami dari tim erat itu akan melakukan kajian cepat terkait dengan tata kelola pelayanan publik di masing-masing kabupaten kota. Jadi tentunya di sini juga kami mohon dukungan dari Bapak dan Ibu semua, karena tentunya dalam proses melakukan kajian itu tentunya akan banyak informasi juga yang akan kami cari gitu ya, dan perlu juga disupport oleh Bapak dan Ibu semua. Kajian ini tentunya untuk memantapkan apa yang nanti akan kita lakukan bersama-sama selama 4 tahun ke depan. Jadi mohon dukungannya juga dari Bapak dan Ibu semua untuk proses kelancaran kajian cepat tata kelola pelayanan publik di Kabupaten Kota Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya adalah kami juga akan memproses pemilihan dan mobilisasi mitra pelaksana. Jadi nanti tidak hanya tim erat sendiri yang akan melaksanakan atau yang akan mendampingi Bapak dan Ibu mengimplementasikan rencana kegiatan selama 4 tahun ke depan, tapi akan ada mitra pelaksana juga di di kabupaten kota, dan juga mungkin ada juga tenaga-tenaga ahli yang akan kami rekrut khusus untuk mendampingi Bapak dan Ibu. Jadi tergantung dari isu-isunya nanti apa yang akan akan dibahas. Kemudian apa yang sudah disusun oleh Bapak dan Ibu tadi untuk kegiatan selama 6 bulan, tentunya nanti seperti yang Pak Ihsan bilang tadi, kami dari tim erat akan melihat kembali gitu ya, dan akan kami bawa kembali ke Bapak dan Ibu di kabupaten kota. Jadi nanti akan kita matangkan kembali apa yang sudah didiskusikan di sini untuk kemudian dilihat kembali dan disepakati kembali apa yang kira-kira akan benar-benar diimplementasikan mulai nanti mungkin bulan Juni mungkin ya, bulan Juni sampai Desember 2022. Selanjutnya nanti di bulan Agustus, tadi Pak Ihsan sudah sampaikan, kita akan melakukan review terhadap rencana kita yang sudah dilakukan selama di tahun 2022 ini, dan juga menyusun perencanaan untuk tahun 2023. Ya. Jadi itu yang akan kita lakukan dalam waktu dekat. Jadi mohon dukungannya terus dari Bapak dan Ibu semua agar supaya program erat ini benar-benar bisa berjalan dengan lancar dan benar-benar bisa berdampak terjadinya perubahan di Kabupaten Kota Bapak dan Ibu semua. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Erna. Jadi kurang lebih bayangannya begitu Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu kembali ke daerah, tahapan-tahapan rencana tindaknya seperti itu dalam waktu dekat, mungkin habis Lebaran nanti insya Allah akan ada
distrik fasilitator yang akan mendampingi Ibu Bapak sekalian di masing-masing kabupaten, dan insya Allah saya juga akan silaturahmi Pak nanti Pak ke Sintang, Melawi, Sambas, Kuburaya, Ketapang ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, diskusi lagi. Baik, pada sesi akhir ini kami akan minta kesediaan Ibu Kepala Biro Organisasi untuk menyampaikan close statement ya. Nanti akan ditutupnya oleh dari Irjen Inspektorat Kemendagri. Untuk itu kepada Ibu Rita kami persilahkan. Baik, makasih Pak Bisri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera yang saya hormati Koordinator Program USAID Erat khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat beserta tim ya dan Bapak Ibu. Baik dari lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kemudian dari 5 kabupaten yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Bapak Ibu sekalian sudah menerima pembimbingan dari USAID Erat terkait dengan pelaksanaan program USAID Erat khususnya di tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien dan kuat ya. Bapak Ibu, hasil diskusi kita semua 1,5 hari ini merupakan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang tentunya kita inginkan membawa dan memberikan dampak. Jadi bukan hanya rapat-rapat koordinasi merumuskan, tapi nanti pulangnya nol, nggak ada hasilnya gitu. Sehingga harapan kami tentunya Bapak Ibu di kabupaten yang diberikan pembimbingan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya pendampingan ini ya. Dan kami harapkan ada peningkatan karena yang hasil diskusi kita mengerucut untuk rencana aksi sampai dengan bulan Desember itu terkait dengan sakit yang tentunya endingnya adalah reformasi birokrasi, itu include Bapak Ibu ya. Kalau sudah sakitnya bagus, insya Allah RB-nya itu naik. Kemudian IPM. Nah, intervensi-intervensi yang dilakukan untuk peningkatan sakit RB dan IPM itu perlu secara teknis dijabarkan di dalam program kegiatan yang ada di perangkat daerah pengampu. Nah, untuk mempertegas saja Bapak Ibu, kalau untuk sakit, perangkat daerah pengampunya itu Bapeda, Inspektorat, bagian organisasi. 3 pilar ini harus jalan sama-sama. 3. Kalau di perangkat di pemerintah daerah, kalau Bapak Ibu lihat masih CC, hasil sakitnya ya masih CC, masih B, artinya Bapak Ibu belum tuntas di perencanaan. Belum tuntas di perencanaan. Tapi kalau sudah BB itu udah selesai di perencanaan, implementasinya yang kurang kuat. Nah itu. Kemudian untuk IPM tadi ngerucut ke sektor pendidikan. Ya, provinsi ya untuk IPM. Dan memang kalau IPM kan ada 2 kalau pendidikan. Harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah. Nah, intervensi apa yang paling bisa dilakukan oleh provinsi? Tadi mengkampanyekan. Tetapi harus tepat sasaran. Karena kendalanya banyak sekali. Kalau IPM sektor pendidikan, sarana prasarananya, kemudian tidak ketersediaan sekolah yang ada di lokasi tersebut sehingga anak-anak itu sekolahnya keluar. Jadi ada kebijakan-kebijakan yang harus didorong di pemerintah daerah bagaimana anak-anak ini nggak keluar sekolahnya Bapak Ibu. Kenapa nggak boleh keluar? Karena nanti responden Bapak Ibu itu menjadi respondennya tempat anak-anak kita sekolah. Misalnya anak saya sekolah di Jawa, itu angka anak saya sekolah itu bukan untuk Kalbar, tapi untuk Jawa. Sedangkan yang tertinggal di kita masih SD, itu yang menjadi kendala kita, yang SD itulah menjadi angka bahwa rata-rata lama sekolah anak-anak kita tuh baru di SD, ataupun harapan lama sekolah itu baru di SD. Makanya harus penyediaan sarana prasarana. Dan paket ABC itu yang perlu ini ya kalau menurut saya, yang harus digalakkan. Bagaimana mengajak
masyarakat yang putus sekolah itu ambil paket ABC karena sangat berpengaruh paket ABC itu. Angka itu sangat berpengaruh di IPM. Dan pendidikan ini akan lama berubah Bapak Ibu karena investasinya bukan jangka pendek tapi jangka panjang. Karena penilaian untuk yang tamat kuliah itu jadi responden itu baru di atas 25 tahun, baru bisa jadi responden. Sepanjang masih di bawah 25 tahun itu belum bisa jadi responden. Nah, mungkin nanti di dalam trik pendampingan teman-teman di USAID, ini yang harus disiasati, ya, bagaimana kita menghasilkan angka atau mendorong masyarakat ini untuk meningkatkan derajat pendidikannya melalui program-program paket, kemudian penyediaan sarana prasarana. Mohon nanti jadi masukan kepada pemerintah daerahnya Bapak Ibu, karena khusus IPM ini, Pemprov ini akumulasi dari 14 kabupaten kota. Jadi kami fungsinya hanya mendorong, memfasilitasi, mengkoordinasikan. Kebijakannya ada di seluruh kabupaten kota. Intervensi kami tidak terlalu bisa banyak karena tinggal komitmen dari pemerintah daerah kabupaten kota mau nggak nih bergerak. Nah ini kami mendorong dan kami mengucapkan terima kasih pada tim USAID yang telah menunjuk atau memberikan pendampingan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat maupun kabupaten yang ditunjuk, dan harapan kami ini berdampak besar untuk kami, dan tentunya kami punya target Pak. Kalau Bapak punya target, kami juga punya target, ya, agar upaya dari pemerintah pusat menghadirkan Bapak-Bapak sekalian ke kami ini memiliki outcome dan memiliki benefit untuk kami. Jadi bukan hanya kita sekedar menghabiskan anggaran, bukan hanya sekedar rapat koordinasi, tapi kami memaksimalkan pendampingan yang dilakukan oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dari USAID Erat ini. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah sampai sore hari ini, sepertinya masih bersemangat ya bergabung, atau udah enggak ya, atau udah pada lemes. Terima kasih Bapak Ibu, mudah-mudahan kita jadwalnya Mei ya Pak, monitoring ya, Mei mulai pelaksanaan, sehingga pasti kami juga koordinasi nih Bapak Ibu dengan tim USAID untuk menerima, maksudnya laporan hasil kegiatan. Jadi kami saling koordinasi. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Barat, Ibu Rita. Ya, tadi sudah memberi catatan pada kita, dan ini tentu harapannya menyemangati ya, bahwa manfaatkanlah kehadiran erat ini semaksimal mungkin agar saling atau memberi manfaat besar kepada Provinsi Kalimantan Barat. Sepakat ya Bapak Ibu ya? Baik, berikutnya saya persilakan Pak Abraham Peter dari Inspektorat Kemendagri untuk sambutan sekaligus menutup, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Senang melihat rasanya sampai sore ini masih semangat Bapak Ibu. Saya mewakili dari Kementerian Dalam Negeri, kami mengapresiasi pelaksanaan kegiatan di hari ini. Seluruh kabupaten kota terlihat sangat, ini kabupaten aja Pak ya, seluruh kabupaten tampak sangat antusias pelaksanaan hari ini. Ini dapat dimengerti Bapak Ibu, Pak Izan, karena sebenarnya kabupaten ini, program-program seperti ini sudah ada di dalam perencanaan, yang nggak ada duitnya Pak. Benar ya Bapak Ibu ya, yang nggak ada duitnya. Jadi tadi disampaikan permasalahannya ini permasalahannya cuma satu Pak, nggak punya anggaran. Saya tadi lupa menyampaikan apa sebenarnya akar permasalahan, kurang anggaran. Tidak kurang kapasitas Bapak Ibu dari kabupaten ini dan provinsi untuk melaksanakan tugasnya, yang kurang anggaran. Dan memang pengalokasian, realokasi sumber daya ini yang menjadi permasalahan di daerah ya Bapak Ibu ya. Tidak cukup, banyak yang harus dipatuhi, tapi tidak banyak yang bisa dikerjakan.
Karena tadi itu kita keterbatasan. Makanya dengan adanya program erat ini, ya ini sedikit bernapas lega nih, terutama yang terkait dengan tata kelola dan perbaikan pelayanan publik yang sebenarnya sudah ini pengen kita laksanakan sejak lama, tetapi nggak bisa kita laksanakan karena ada agenda-agenda yang sifatnya lebih politik, ke arah politik, lebih politis dari kepala-kepala daerah, mengakibatkan ini yang biasanya yang pusing ini kepala biro organisasi di provinsi, juga kepala-kepala bagian organisasi, kepala Bapeda, gimana caranya dapat duit untuk yang hal yang mendasar ini, untuk tata kelola ini, karena tata kelola ini sangat penting. Jadi kami dari pemerintah pusat, terutama dari Kementerian Dalam Negeri, sebenarnya memiliki dambaan yang sama dengan Bapak Ibu sekalian, karena kami melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Harapan kami, apa yang dikerjakan dalam jangka waktu pendek 6 bulan ke depan ini, Bapak Ibu, kami berharap yang tadi dirumuskan, itu adalah sebenarnya hal-hal yang dicoret dari perencanaan tahun ini. Tinggal dilaksanakan saja, sebenarnya sudah siap ini. Jadi kalau Pak Ihsan nanyain ke teman-teman kita dari kabupaten, bisa nggak Pak selesai 6 bulan? Oh siap Pak, selesai itu. Ini sebenarnya sudah masuk perencanaan, tinggal duitnya aja nih. Nah, jadi kami berharap yang dalam jangka waktu 6 bulan ini bisa dikonkretkan setelah ini. Kemudian hasil pemaparan yang tadi sudah disampaikan, sesuai dari yang disampaikan oleh Pak Ihsan juga, akan digunakan itu sebagai entry point ya Pak ya, untuk penyusunan sampai dengan 2025 lah, akhir 2025, karena 2026 kita sudah phase out ya Pak Ihsan ya, sudah penutupan program ini. Jadi Bapak Ibu secara berkesinambungan mohon dipersiapkan sekaligus untuk tahun 2023, 2024, dan 2025 apa saja yang ingin diperbaiki. Memanfaatkan dukungan dari program USAID erat ini. Ucapan selamat kami berikan kepada Bapak Ibu sekalian, juga kepada USAID dalam hal ini Asian Foundation yang telah menyelenggarakan kegiatan di saat ini. Terima kasih Pak Ihsan bersama tim untuk pelaksanaannya. Semoga apa yang kita rancangkan di hari ini dapat kita implementasikan dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat di tempat kita mengabdi masing-masing, di tempat masing-masing. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Terima kasih. Pak Abraham, terima kasih. Ibu Bapak sekalian, demikian rangkaian acara Lokakarya pelaksanaan program erat di Provinsi Kalimantan Barat. Bapak Ibu yang masih ada urusan administrasi mungkin bisa diselesaikan dengan Ibu Kesia atau terkait kamar dan lain sebagainya. Kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa ditanyakan. Kemudian kami menyediakan snack dan buka puasa nanti bisa dibawa ya di belakang itu untuk semua peserta. Kami tim erat sekali lagi mengucapkan terima kasih atas waktu dan pikiran yang Ibu Bapak curahkan pada 1,5 hari ini, dan tentu ini adalah awal dari perjalanan panjang kita Pak, insya Allah, untuk sama-sama memberi manfaat bagi Provinsi Kalimantan Barat. Saya, Muhammad Bisri, mohon maaf apabila selama memandu memfasilitasi pertemuan ini ada yang kurang berkenan, baik perkataan ataupun tindakan. Mau Pak ya, memaafkan saya Pak, mau Pak? Mau Pak ya. Terima kasih. Setelah lagi Lebaran Pak, 10 hari lagi kita Lebaran. Baik, selamat jalan sampai tujuan dengan selamat, salam untuk keluarga di rumah. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau foto lagi bersama di belakang ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami undang untuk foto bersama di belakang ya, di belakang dengan layar ini sebentar, semua dulu Pak, semua dulu.
Berat ya? Ini nggak bisa dicopot dulu kabelnya ya? Bisa. Ya. Mari Bapak Ibu sekalian. Silakan. Foto 2 baris saja mungkin ya. Mari silakan maju ke depan biar cepat. Melalui